Halo sahabat Jobseeker, di edisi kali ini kami akan menginformasikan seputar formasi kerja pada rekrutmen bersama BUMN tahun 2022. Beberapa perusahaan yang ikut membuka lowongan dalam rekrutmen bersama BUMN kali ini, diantaranya yakni PT Pertamina, Telkom, Bank Mandiri, PT KAI, PLN, Peruri, Wika, dan masih banyak lagi. Dari sekian banyaknya formasi yang disediakan masih terdapat formasi kerja yang tergolong sepi peminat. Apa saja formasi tersebut? Tapi sebelum membahas lebih jauh, kami ingin menginformasikan bagi kalian yang membutuhkan surat rekomendasi kerja untuk melengkapi berkas kerja, kami membuka kesempatan kepada kalian untuk memperoleh surat rekomendasi kerja secara resmi dengan mengikuti tes profiling di ISC yang diinisiasi oleh manajemen Aryan Haris Training Development and Motivation Center. Untuk memperoleh surat rekomendasi kerja tersebut, silakan mengisi biodata diri melalui link pendaftaran yang telah kami cantumkan di kolom deskripsi video ini, atau melalui kontak WhatsApp manajemen Aryan Haris di 0813 222 17400. Bagi kalian yang ingin mendapatkan informasi lowongan kerja terbaru dan juga terupdate, silakan download aplikasi Kita Lulus melalui smartphone kalian. Untuk link download aplikasinya telah kami sediakan di kolom deskripsi video ini juga ya. Yuk langsung saja kita bahas daftar formasi kerja rekrutmen bersama BUMN 2022 yang masih sepi peminat. Berikut ulasannya. Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN tengah membuka lowongan penerimaan pegawai secara besar-besaran pada tahun 2022. Pendaftaran rekrutmen bersama BUMN tahun 2022 telah dimulai pada tanggal 14 April 2022 lalu melalui website di rekrutmenbersama.fhci.bumn.id. Di antara deretan lowongan kerja BUMN yang ditawarkan, ternyata masih terdapat sejumlah posisi yang masih sepi peminat lantaran kuota yang masih belum terpenuhi. Dengan kata lain, kalian bisa berkesempatan untuk diterima sebab posisi-posisi tersebut memiliki sedikit pesaing. Berikut ini adalah beberapa lowongan BUMN yang masih sepi peminat. 1. Operator ataupun asisten atau administrator di PT Pertamina Persero untuk penempatan PT Pertamina Patra Niaga. Lowongan ini masih terbuka bagi lulusan D3 di jurusan Teknik Mesin, Teknik Elektro, Teknik Industri, Teknik Sipil, Teknik Fisika, Teknik Kimia, Manajemen ataupun Bisnis, Akuntansi, dan juga Statistika. Dengan persyaratan menguasai kemampuan bahasa Inggris, memiliki kemampuan eksekusi pekerjaan di lapangan, serta memiliki kemampuan teknis sesuai bidangnya. Saat ini kuota pendaftaran yang dibutuhkan dari 43.500 kuota, baru ada sekitar 9.072 pendaftar. Berikutnya yakni instrumen teknisi di PT Pertamina Persero untuk penempatan PT Pertamina Hulu Energi. Lowongan ini masih terbuka bagi lulusan D3 dari latar belakang pendidikan elektro, instrumentasi, mekatronika, ataupun fisika. Dengan persyaratan, berwarganegaraan Indonesia, memiliki kemampuan bahasa Inggris yang baik, memiliki pengetahuan di bidang HSSE atau Maintenance Instrument Process Control System, Safety Instrument System, dan juga Metering System. Memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah operasional PT Pertamina Hulu Energi. Dari 6.000 kuota, ternyata saat ini baru terdaftar sebanyak 1.399 pendaftar. Untuk posisi berikutnya ini sebagai staf senior perencanaan infrastruktur ICS di PT Pertamina Persero. Lowongan ini masih terbuka bagi lulusan sarjana S1 ataupun diploma 4 jurusan teknik elektro, instrumentasi, ataupun fisika. Dengan persyaratan, diutamakan apabila memiliki pengalaman minimal 1 tahun, menguasai teknik sistem kontrol, desain sistem SCADA, kemudian konstruksi sistem SCADA, kemudian menguasai desain sistem RTU, instalasi dan pemrograman RTU, memiliki sertifikat SCADA. Dapat bekerja secara tim maupun individu, belajar cepat dan memiliki motivasi dan inisiatif kerja yang baik. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah kerja PGN.com, kemudian mampu berbahasa Inggris baik tulisan maupun juga tulisan. Saat ini, kuota pendaftaran yang dibutuhkan sebanyak 1.500, namun masih baru terdaftar 352 pendaftar. Ada juga untuk posisi staf pemeliharaan PNC Sintelis di PT Kereta Api Indonesia Persero. Lowongan ini masih terbuka bagi lulusan diploma 3 dengan latar belakang pendidikan dari prodi Teknik Elektro, Mekatronika, Fisika Terapan ataupun Fisika Instrumentasi ataupun Elektroinstrumentasi. Dengan persyaratan
IPK minimal 3,00, akreditasi prodi pada saat kelulusan itu adalah A, kemudian dibutuhkan jenis kelamin pria dengan tinggi badan minimal 160 cm dan berat badan yang ideal. Lowongan ini terbuka bagi 31.450 kuota, namun pelamar baru terdaftar sebanyak 960 orang pendaftar. Seperti yang sudah kita ketahui, persyaratan umum untuk pendaftaran bagi pelamar yang mengikuti rekrutmen bersama BUMN di tahun 2022 kali ini, yakni diantaranya warga negara Indonesia usia maksimal per tanggal 25 April 2022 mengikuti jenjang pendidikan sebagai berikut. Khusus untuk diploma 1, 2, dan 3 yakni 27 tahun, S1 ataupun D4 dengan 30 tahun, dan S2 dengan 35 tahun. IPK minimal 2,75 untuk lulusan perguruan tinggi, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Sehat jasmani, rohani, dan juga bebas narkoba, dokumen SKCK dari kepolisian. Sertifikasi pelatihan yang sesuai dengan kompetensi apabila ada, mencantumkan surat rekomendasi pengalaman kerja sebagai bahan pertimbangan. Rekomendasi komunitas ataupun berprestasi di bidang olahraga, seni digital, kreator, ataupun startup apabila ada. Sementara untuk jadwal pelaksanaan rekrutmen bersama BUMN tahun 2022 kali ini, tahapan 1 yakni registrasi online dan seleksi administrasi pada tanggal 14 April hingga 25 April 2022. Kemudian pengumuman tahapan 1, registrasi online dan seleksi administrasi pada tanggal 9 Mei hingga 11 Mei 2022. Untuk tahapan 2, tes kemampuan dasar ataupun TKD dan core value BUMN pada tanggal 17 Mei hingga 27 Mei 2022. Pengumuman tahapan kedua ini yakni pada tanggal 8 Juni hingga 10 Juni 2022. Untuk tahapan ketiga, tes kemampuan bidang ataupun TKB serta wawancara dan juga MCU pada tanggal 12 Juni hingga 25 Juni 2022. Sementara untuk pengumuman final calon pegawai BUMN yakni pada tanggal 4 Juli 2022. Untuk kegiatan bela negara pada tanggal 11 Juli 2022 dan inaugurasi pada tanggal 18 Juli 2022. Demikian informasi kali ini, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like videonya, dan jangan lupa pula nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya. Akhir kata kami pamit undur, sampai berjumpa di informasi lowongan kerja berikutnya.